Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta pelatihan pembelajaran mendalam maupun yang belum terpanggil menjadi peserta pembelajaran mendalam. Berikut ini akan kami berikan rangkuman untuk modul 1 pada pelatihan pembelajaran mendalam. Di sini modulnya terdiri dari 7. Modul yang pertama yaitu membahas mengenai pola pikir bertumbuh. Kemudian modul yang kedua di situ membahas konsep dan kerangka pembelajaran mendalam. Modul yang ketiga membahas terkait dengan prinsip dan pengalaman pembelajaran mendalam. Kemudian modul yang keempat membahas terkait dengan asesmen pembelajaran mendalam. Modul yang kelima membahas terkait dengan perencanaan pembelajaran mendalam. Modul yang keenam membahas terkait dengan implementasi dan refleksi pembelajaran mendalam, dan modul yang ketujuh yaitu membahas terkait dengan inquiry kolaboratif. Nah, di modul yang pertama ini membahas terkait dengan pola pikir bertumbuh atau disebut dengan growth mindset ya. Nah, pola pikir itu apa? Yaitu pola pikir adalah sebuah konsep fundamental yang menentukan bagaimana seseorang memandang dan berpikir terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Pola pikir ini dianggap sebagai fondasi Bapak Ibu ya dari keterampilan atau skill set dan alat tools yang memiliki pola pikir yang tepat ya dapat mempengaruhi cara seseorang mengembangkan keterampilan dan memanfaatkan alat yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, jadi intinya kenapa pola pikir ini dimasukkan ke dalam modul yang pertama pada pembelajaran mendalam? Nah, di sini bisa kita garis bawahi di sini ya. Kenapa dimasukkan ke dalam modul 1 ya di awal? Karena pola pikir itu adalah segalanya. Ya, pola pikir adalah segalanya. Jadi pola pikir ini nanti akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Nah, ada korelasinya Bapak Ibu ya. Jadi apabila di dalam suatu negara itu jumlah murid yang memiliki pola pikir bertumbuh itu lebih banyak, maka nanti hasil akademiknya itu akan lebih tinggi. Nah, di sini Indonesia itu masuk ke dalam 6 negara yang memiliki murid dengan pola pikir bertumbuh itu di bawah 40%. Jadi di sini sangat sedikit ya, tepatnya cuma 29%, nomor 3 dari bawah. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan PISA 2018. Di sini Profesor Abdul Mukti, Mendikdasmen RI menyatakan bahwa orang yang berpikir dengan growth mindset yakin bahwa masalah sekecil apapun memiliki banyak jalan keluar, sehingga mereka tidak menyerah atau putus asa. Nah, di sini pola pikir itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu ya. Ada pola pikir bertumbuh atau disebut dengan growth mindset, dengan pola pikir tetap atau disebut dengan fixed mindset. Nah, pola pikir tetap atau fixed mindset itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Jadi orang yang memiliki pola pikir tetap, dia berkeyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu sifatnya tetap, tidak bisa diubah. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset, dia memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu dapat dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Nah, di sini ada perbedaan antara suara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah, orang yang memiliki pola pikir tetap biasanya itu kalau gagal berarti dia itu meyakini
di dalam hatinya bahwa dia itu tidak mampu. Nah, sedangkan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, kalau dia itu gagal, dia itu akan terus berusaha mencoba dan mencoba lagi di sini. Ya, jadi kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Nah, yang memiliki pola pikir tetap, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, dia akan menerima pekerjaan yang belum pernah dia kerjakan, sebab ini dianggap oleh dia sebagai peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Nah, kemudian di sini pola pikir tetap itu kesalahan menunjukkan kelemahan sehingga harus dihindari. Sementara pola pikir bertumbuh, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Pola pikir tetap itu di sini saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Sementara pola pikir bertumbuh, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Jadi di sini dia tidak membatasi diri dalam satu bidang. Kemudian, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor menentukan sukses tidaknya. Sementara pola pikir bertumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Nah, kalau di sini tadi yang menentukan kecerdasan dan kemampuan, sementara di sini yang menentukan adalah belajar dan usaha kita. Nah, di sini ada perbedaannya, Bapak Ibu ya. Orang yang memiliki suara pola pikir tetap itu akan menimbulkan kekhawatiran saat menghadapi tantangan. Jadi dia itu takut akan kegagalan. Nah, takut kalau diberikan tugas baru yang memiliki resiko yang besar. Nah, jadi di sini pola pikir tetap itu dipandang ya, dari kesalahan itu dipandang sebagai kelemahan. Nah, pola pikir tetap cenderung menghindari tantangan, menyerah pada hambatan, menganggap usaha itu sebagai suatu yang sia-sia atau mubadir, melihat kritik itu sebagai serangan, dan kesuksesan orang lain sebagai ancaman. Ini orang yang memiliki pola pikir tetap. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh akan menimbulkan optimisme karena dia yakin bahwa kalau dia gagal, maka dia harus belajar dan mencoba lagi. Dia akan menerima pekerjaan baru karena itu dianggapnya sebagai peluang dan potensi untuk meningkatkan diri. Nah, kesalahan pada pola pikir bertumbuh itu dianggap sebagai suatu proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Jadi kesalahan itu hal yang biasa karena itu merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Nah, orang yang memiliki pola pikir bertumbuh cenderung menerima tantangan. Dia akan menerima tantangan, bertahan pada hambatan, ya, bertahan pada hambatan, menganggap usaha itu sebagai peluang, melihat kritik itu sebagai informasi, dan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi. Nah, bisa kita bandingkan ya, dari gambar ini bisa kita bandingkan pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Jadi kalau diberikan tantangan, pola pikir tetap cenderung menghindar, kalau pola pikir bertumbuh cenderung menerima. Sedangkan ketika dia menghadapi hambatan, itu pola pikir tetap mudah menyerah, sedangkan pola pikir bertumbuh dia tetap bertahan. Ya, orang yang memiliki pola pikir tetap menganggap usaha itu sebagai
hal yang sia-sia, sementara orang yang memiliki pola pikir bertumbuh menganggap bahwa usaha itu adalah sebuah peluang. Nah, di sini pola pikir tetap menganggap kritik sebagai serangan, sementara pola pikir bertumbuh menganggap kritik sebagai informasi. Ya, kesuksesan orang lain dianggap ancaman, sementara pola pikir bertumbuh, kesuksesan orang lain dianggap sebagai inspirasi. Lah, sekarang ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa intervensi pola pikir itu dapat meningkatkan prestasi akademik murid. Ya, jadi kalau kita ingin supaya murid kita itu bisa meningkat prestasi akademiknya, maka kita harus intervensi dia. Jadi kita harus bisa merubah pola pikir tetapnya menjadi pola pikir bertumbuh. Dengan cara apa? Di sini ada prosedurnya. Yang pertama yaitu mendorong murid untuk mencoba lagi. Jadi kita beri dorongan, kita beri motivasi kepada murid kita ketika dia gagal, ketika dia menghadapi kesulitan atau tantangan, nah, kita suruh dia untuk mencoba lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu memberikan pujian proses pada murid kita. Jadi selama ini kita hanya memberikan pujian pribadi. Nak, kamu pintar, nak, kamu berbakat dalam matematika. Tetapi kita tidak pernah menghargai prosesnya. Nah, harusnya di sini pujiannya kita ubah dari pujian pribadi menjadi pujian proses. Nak, kamu pasti sudah bekerja keras. Nak, kamu telah menggunakan strategi yang tepat. Jadi, di sini usaha dan strateginya itu yang kita puji, yang kita hargai. Nah, kemudian yang ketiga, untuk bisa merubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh, yaitu dengan menjelaskan perbedaannya antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Murid ketika mengetahui perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, dia akan lebih cenderung untuk bisa memilih pola pikir bertumbuh setelah dijelaskan. Ya. Nah, setelah dijelaskan bahwa pola pikir tetap itu seperti ini, pola pikir bertumbuh itu seperti ini, maka yang keempat adalah menjelaskan bahwa berbuat salah adalah cara otak untuk belajar dan berkembang. Nah ini, jadi ini adalah prosedur ketika kita ingin menerapkan pola pikir bertumbuh kepada anak. Ya, jadi ingin merubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh, maka ada 4 cara yang harus kita lalui di sini. Ya, oke. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip penting dalam pola pikir bertumbuh. Nah, prinsip di sini ada productive failure, yaitu memberi kesempatan murid untuk mencoba dan berjuang memecahkan masalah. Jadi kita berikan kesempatan pada murid kita untuk mencoba dan kita beri kesempatan untuk berjuang dalam memecahkan masalahnya. Nah, kemudian the power of yet. Di sini penambahan kata kerja yet atau belum dalam kalimat negatif. Misalnya, saya belum bisa. Jadi kita ubah yang tadinya anak-anak mengatakan saya tidak bisa, kita ubah menjadi saya belum bisa. Nah, ketika kita menjadikan kata itu tidak menjadi belum, itu membuka peluang untuk mencoba lagi. Jadi ketika mengatakan belum bisa, maka di sini membuka peluang untuk mencoba lagi dan meraih sukses. Berlawanan dengan yang tidak bisa tadi, itu masuk ke dalam prinsip tyranny of no, ya, yang menutup peluang. Jadi kalau kita mengatakan tidak bisa,
maka di sini menutup peluang untuk meraih kesuksesan. Sementara kalau kita mengatakan belum bisa, itu masih membuka peluang untuk mencoba lagi dan meraih kesuksesan. Nah, yang selanjutnya di sini pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran. Nah, di sini ada target performa dan juga ada target pembelajaran. Nah, target performa ini tujuannya untuk membuat seseorang terlihat pintar. Ya, ini target performa. Contoh mendapatkan nilai A. Targetnya mendapatkan nilai A. Ya. Target performa ini cenderung tugas yang terlalu mudah dan hafalan. Ya, target performa cuman menghargai hasil. Ya. Sementara target pembelajaran ini bertujuan untuk membantu seseorang belajar. Contoh, mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tugas yang diberikan bisa bervariasi dari mudah hingga menantang untuk target pembelajaran. Nah, target pembelajaran ini sudah mulai menghargai usaha dan strategi. Jadi di sini kita coba untuk mengubah dari target performa menjadi target pembelajaran, ya, sehingga nantinya kita akan bisa membantu murid kita untuk bisa belajar dengan semestinya. Dan kita lebih menghargai pada usaha dan strateginya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada pembelajaran berbasis otak atau neuroscience. Nah, pola pikir bertumbuh itu ternyata memiliki fondasi ilmiah yang kuat dalam neuroscience, ya. Nah, murid yang terus bertahan dan mencoba saat kesulitan belajar akan memicu aktivitas otak yang membuat proses belajar itu berjalan. Nah, kemudian di sini ada mathematical mindset. Berdasarkan riset dari Prof. Joe Boyler menunjukkan bahwa kesalahan dalam matematika yang diikuti dengan upaya mencoba lagi memicu aktivitas otak. Berbeda dengan jawaban benar yang mudah diperoleh. Nah, artinya di sini Bapak Ibu bisa kita lihat ya bahwa pola pikir bertumbuh itu menjadikan ya aktivitas otak itu terus belajar ya. Murid yang terus bertahan dan mencoba saat kesulitan akan memicu aktivitas otak yang membuat proses belajar itu berjalan. Juga kesalahan yang diikuti dengan upaya mencoba lagi itu akan memicu aktivitas otak. Sehingga akan tambah berkembang, dan berkembang. Nah, di sini ada peta pikiran, mind map ya. Mind map ini suatu alat belajar yang diciptakan oleh Prof. Tony Buzan sesuai dengan cara kerja alami otak dan dapat digunakan untuk memvisualisasikan proses belajar. Jadi di sini anak-anak itu ketika bisa membuat peta pikiran dalam suatu materi yang kita ajarkan, maka di sini artinya dia itu sudah mampu memvisualisasikan atau menggambarkan proses belajarnya. Artinya dia sudah mampu memahami dengan baik dalam suatu materi yang kita berikan. Nah, kemudian peran pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam apa saja sih? Nah, ternyata pola pikir bertumbuh ini sangat berperan dalam pembelajaran mendalam. Ya, karena ia membantu menghilangkan rasa takut ketika menghadapi hambatan dan tantangan. Jadi pola pikir bertumbuh itu nanti akan mempengaruhi pada kerangka pembelajaran. Juga mempengaruhi dalam pengalaman belajar.
mempengaruhi juga dalam prinsip pembelajaran dan berperan di dalam dimensi profil lulusan. Nah, di sini ya, kerangka pembelajaran praktek pedagogis di sini nantinya peran pola pikir itu adalah mengatasi hambatan dan tantangan dalam pemecahan masalah kontekstual, kolaborasi dan eksplorasi ide. Jadi dia nanti akan mengatasi hambatan dan tantangan. Jadi sangat diperlukan pola pikir bertumbuh itu pada kerangka pembelajaran yaitu praktek pedagogis. Sementara di lingkungan pembelajaran itu juga nantinya pola pikir bertumbuh itu akan membentuk atau membangun budaya belajar yang kondusif, memotivasi eksplorasi dan kolaborasi dengan keyakinan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, dalam hal kemitraan pembelajaran juga begitu. Pola pikir bertumbuh akan membangun hubungan yang kuat antara guru, murid, guru dengan orang tua dan guru dengan guru melalui saling percaya. Nah, hubungan guru dan murid sangat penting sebagai proses awal pembentukan PPB di kelas. PPB ya. Pola pikir bertumbuh di kelas. Nah, sementara pemanfaatan digital di sini pola pikir bertumbuh itu membentuk digital mindset bahwa manusia dan mesin itu harus berkolaborasi untuk saling harus berkolaborasi bukan untuk bersaing. Ya. Nah, dalam hal pengalaman belajar, ya pengalaman belajar di dalam pembelajaran mendalam itu di sini ada 3, pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Lah, pola pikir bertumbuh pada fase pengalaman belajar memahami itu sangat diperlukan. Karena di sini nantinya pola pikir bertumbuh itu akan membantu murid untuk bertahan dan terus mencoba saat dia menghadapi tantangan pada fase memahami. Sementara pada fase mengaplikasi, nantinya pola pikir bertumbuh itu akan mendorong penalaran kritis dan kreatif dalam pemecahan masalah nyata tanpa takut terkendala, ya tanpa takut menghadapi kendala. Nah, di fase merefleksi, pengalaman belajar merefleksi, nantinya pola pikir bertumbuh itu akan membantu murid memahami tujuan pembelajaran, mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan area perbaikan. Nah, di prinsip pembelajaran, pada pembelajaran mendalam itu ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, di sini pola pikir bertumbuh juga sangat dibutuhkan dalam prinsip pembelajaran, yaitu dia mampu membangun kesadaran bahwa belajar adalah proses yang akan selalu melibatkan tantangan dan kesalahan dan membentuk learning mindset. Sementara di prinsip pembelajaran bermakna, pola pikir bertumbuh akan membantu menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya. Dan yang prinsip pembelajaran menggembirakan, pola pikir bertumbuh di sini akan bisa menciptakan suasana belajar yang positif, menantang dan menyenangkan serta siap menghadapi tantangan. Nah, peran pola pikir bertumbuh di dalam dimensi profil lulusan. Nah, di sini dimensi profil lulusan kreatif itu pola pikir bertumbuh akan mendorong untuk terus mencoba mengembangkan ide yang unik dan baru. Meskipun berhadapan dengan tantangan. Kreativitas bukan sekedar mendengar atau memahami, tapi mampu menciptakan sesuatu. Jadi, orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, dia mampu menciptakan sesuatu. Nah, dimensi profil lulusan penalaran kritis itu juga ketika orang memiliki pola pikir bertumbuh, dia akan memiliki kesabaran dan kegigihan dalam mengevaluasi dan menganalisis berbagai ide. Jadi nantinya di sini
penalaran kritis itu nantinya akan membutuhkan kesabaran dan kegigihan dalam mengevaluasi dan menganalisis berbagai ide. Maka di sini pola pikir bertumbuh sangat diperlukan. Komunikasi memungkinkan interaksi efektif berbagi dan mempertahankan pendapat yang didasari keyakinan. Nah, juga membutuhkan pola pikir bertumbuh dalam berkomunikasi ya. Kolaborasi di sini membentuk hubungan baik dan kuat dalam tim juga diperlukan pola pikir bertumbuh. Kemandirian, ciri dari pola pikir bertumbuh yaitu membutuhkan keyakinan diri tinggi bahwa segala sesuatu bisa dikuasai melalui proses belajar dan berusaha. Jadi artinya di sini pola pikir bertumbuh itu sangat berperan dalam dimensi profil lulusan. Nah, pola pikir bertumbuh dalam pengetahuan nilai dan karakter. Nah, pada modul 1 ini dikenalkan 2 karakter ya, menurut Licona dan Davidson. Ya, karakter performa itu untuk meraih prestasi tinggi, sedangkan karakter moral itu untuk berbuat baik dan benar. Nah, integrasi karakter ke dalam akademik dilakukan dengan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, membahas dampak positif dan negatif penerapannya. Nah, secara keseluruhan, modul 1 ini menekankan bahwa pola pikir bertumbuh adalah kunci untuk menghadapi tantangan, mengembangkan potensi diri, mencapai pembelajaran yang mendalam dan bermakna, baik dalam konteks akademik maupun kehidupan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik untuk rangkuman modul 1, sehingga nantinya pola pikir bertumbuh ini ketika dimiliki oleh murid dan guru, maka di sini akan menjadikan akademik dari murid kita itu akan semakin berkembang dengan baik dan nantinya akan mencapai kesuksesan bersama-sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.